Kalau saya kurang sih ini. Kalau gimana satu? Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau share resep yang seger-seger. Ini bisa jadi ide jualan, juga bisa dikonsumsi kalau misalkan kita ada acara di rumah. Kita bikin buko pandan creamy. Caranya seperti biasa, gampang banget, dan bahan-bahannya sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So, buat teman-teman yang udah penasaran nih, apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Pertama kita akan masak sagu mutiaranya. Ikutin cara yang saya akan share supaya nanti bisa hemat gas. Yang pertama bahannya adalah 100 gram sagu mutiara dan di sini juga ada 1000 ml air atau 1 liter. Perbandingannya itu 1:10, 1 untuk sagu mutiara dan 10 untuk airnya. Pertama kita tuang dulu airnya. Kita akan rebus sampai dia benar-benar mendidih. Dengan cara merebus mutiara seperti ini, teman-teman bisa menghemat gas banyak banget. Jadi kita pakai rumus 5-30-7. Yang pertama, pakai rumus yang 5 dulu. Setelah airnya mendidih, sagu mutiaranya kita masukkan. Kita tutup, kemudian kita rebus selama 5 menit. Jangan dibuka tutup supaya panas di dalamnya itu banyak. Kalau udah 5 menit, kita matikan apinya. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu 30. Artinya adalah ini akan kita diamkan selama 30 menit. Jangan dibuka, biarkan tertutup rapat supaya sirkulasi uap panasnya itu nggak keluar dari dalam pancinya. Jadi ketika apinya mati, proses memasak mutiaranya itu tetap berlangsung selama 30 menit ke depan, karena uap panasnya itu terperangkap di dalam panci. Setelah 30 menit, hasilnya tuh kayak gini. Nih, udah mulai mengembang tapi masih banyak bagian putih-putihnya. Kalau masih banyak bagian putih-putih seperti ini, berarti dia masih belum matang. Jangan khawatir, kita akan rebus kembali si mutiaranya ini. Untuk langkah yang ketiga, yaitu 7, yang artinya adalah ini mutiaranya akan kita rebus lagi selama 7 menit. Jangan lupa untuk tempat merebusnya harus ditutup. Nah, kalau udah 7 menit, ini berarti udah selesai. Jadi secara total, proses perebusan mutiara di atas kompor hanya selama 12 menit aja. Kita matikan apinya, kemudian ini akan kita diemin aja sekitar 15-20 menit, supaya dia benar-benar matang. Ini tuh termasuk teknik memasak yang sangat efisien untuk menghemat gas yang kita gunakan. Ini saya diamkan sekitar 20 menitan. Setelah 20 menit, hasilnya tuh seperti ini. Seperti ini, bagian tengahnya udah nggak putih-putih lagi, semuanya merah. Nah, dia agak lengket-lengket ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai mutiara yang putih itu, kemudian dikasih warna pandan, biar semua nanti buko pandannya itu warna hijau juga boleh. Tapi kalau nggak ada sagu mutiara yang seperti ini juga nggak apa-apa. Jangan khawatir kalau lengket-lengket kayak gini, tinggal kita pindahin ke saringan aja, kemudian ini akan saya cuci dengan air matang. Nah, kalau udah dicuci dengan air matang, sekitar 2 kali aja udah cukup, nanti dia akan terpisah-pisah kayak gini, jadi nggak lengket. Oke, ini akan kita sisihkan dulu, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan bikin jelly pandan. Pertama yang kita siapin adalah 15 gram jelly tanpa warna, kemudian 100 gram gula pasir, dan ada juga 700 ml air, serta 1/4 sendok teh pasta pandan. Tahap-tahapannya seperti bikin jelly biasa aja. Masukin jelly sama gula pasirnya dulu, kemudian kita aduk jadi satu ya, supaya rata. Kemudian kita tambahkan air sedikit aja, jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk-aduk kembali kayak gini, supaya si jelinya itu larut dulu gitu. Kalau misalkan langsung banyak, biasanya si jelinya itu agak menggumpal. Nah, ini dalam kondisi apinya masih mati ya, masih belum nyala untuk kompornya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah kelihatan tercampur rata seperti ini ya, tinggal kita masukkan sisa dari airnya tadi. Supaya warnanya hijau dan ada pandan-pandannya, kita kasih 1/4 sendok teh pasta pandan. Kita aduk hingga tercampur rata semuanya. Kalau udah tercampur rata kayak gini, berarti ini udah siap untuk kita masak. Masaknya kita gunakan api sedang aja. Jangan lupa untuk diaduk-aduk seperti ini. Lalu kalau udah mendidih, jelinya itu kayak gini. Kayak ada gelembung-gelembung dan dia makin ke atas.
Berarti ini udah matang. Kemudian kita matikan apinya, aduk-aduk bentar sampai si uap panasnya sedikit hilang. Lalu ini bisa kita taruh di cetakan. Cetakannya nggak harus loyang kayak gini, bebas mau pakai apa aja. Oke, udah selesai. Kalau udah hilang panasnya, boleh dimasukin ke dalam chiller supaya nanti kalau mau dipotong itu benar-benar ngeset padet gitu si jelinya. Kalau misalkan nggak dimasukin ke dalam chiller, itu biasanya agak lembek gitu menurut saya ya. Jadi lebih baik dipotong setelah masuk ke dalam chiller. Dan kalau mau masuk ke dalam chiller pun, itu hilangin dulu uap panasnya, lalu bisa kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam chiller. Untuk jelinya di sini akan kita potong dadu aja. Untuk memotongnya boleh bebas mau pakai apa, pakai pisau juga boleh. Cetakan juga bebas, nggak harus seperti ini. Nanti hasilnya potongan dadunya kayak gini. Nah, ini udah siap nih untuk kita gunakan nanti. Kita sisihin dulu aja untuk jelinya, kemudian lanjut kita ke biji selasinya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan biji selasi yang akan saya siram dengan air panas seperti ini. Aduk-aduk sebentar supaya semuanya ya kena air panasnya. Kita diamin bentar sekitar 5 menitan, pasti udah jadi nih biji selasinya. Mutiara selesai, jeli pandan selesai, biji selasi juga udah ngembang. Tambahan bahannya ada 2, yaitu sekitar 200 gram kelapa muda, ini dari 2 kelapa ya, 2 butir kelapa. Kemudian 200 gram nata de coco yang udah disaring airnya. Oke, lanjut kita akan bikin kuah buko pandannya. Yang pertama di sini saya akan menggunakan 80 gram kental manis dan 1 kaleng susu evaporasi. Tinggal kita masukin jadi satu aja susu evaporasinya. Untuk susu evaporasinya ini sekitar 380 gram. Kemudian lanjut kita masukkan kental manisnya. Untuk kental manisnya, kalau misalkan ingin manis boleh ditambahin lagi. Kalau misalkan menurut teman-teman ini terlalu manis, boleh dikurangin. Supaya warnanya agak hijau-hijau dikit, saya kasih pasta pandan, nggak sampai 1/4 sendok teh, sedikit aja. Kemudian bisa kita aduk-aduk, dan ini udah siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita masukkan ke dalam jar. Di sini saya masukkan di dalam jar yang ukurannya adalah 250 ml. Langsung diisi aja semuanya, mulai dari mutiara, kemudian jelly, nata de coco, kelapa muda, dan biji selasinya. Sesuai yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan teman-teman pengen si mutiaranya ini yang warna hijau, beli mutiara Thailand. Itu mutiaranya warnanya putih-putih gitu. Nanti tinggal diwarnain atau dikasih pasta pandan biar warnanya nanti hijau. Oke, ini beberapa udah saya isi, tinggal kita siram aja dengan kuah buko pandannya. Buko pandan yang saya suka itu kayak gini, rasanya tuh creamy, enak gitu. Kalau misalkan pakai air kelapa juga boleh, kalau teman-teman ingin menambahin air kelapa, atau misalkan mau ditambahin dengan susu UHT full cream juga boleh, bebas. Cuman saya lebih suka kalau misalkan buko pandannya itu rasanya creamy kayak gini. Tinggal kita masukin sisanya semuanya ke dalam toples. Kalau udah masuk semuanya, tinggal kita siramin kayak gini. Seweker ini. Setelah itu sentuhan terakhir supaya makin endul, kita akan kasih parutan keju cheddar. Kasih di sini. Saya kasih sekitar 5 parutan. Untuk kejunya ini sekitar 75 gram. Untuk kejunya ini secukupnya, bebas mau pakai berapa aja. Nah, ini dia hasilnya buko pandannya. Ini enak banget, isinya banyak dan kuahnya creamy. Pokoknya pas banget kalau kita konsumsi di buka puasa atau misalkan ada acara besar, teman-teman bisa pakai buko pandan ini untuk hidangan juga. Tinggal kita tutup deh kayak gini. Nah, ini dia buko pandannya udah jadi. Karena ini masih belum dingin, kita akan masukin ke dalam chiller dulu. Jadi nanti pas buka puasa bisa dinikmati. Atau misalnya nggak lagi buka puasa, misalnya hari-hari biasa, bukan bulan Ramadan, juga bisa dinikmatin pas siang hari, malam hari. Pokoknya ini enak banget. Kalau bikin buko pandan, itu saya lebih suka yang creamy, bukan yang cair gitu. Karena menurut saya khas dari buko pandan itu yang creamy kayak gini. Jadi kayak salad, kuahnya dikit, tapi bukan yang terlalu dikit. Tapi pas dibuka teman-teman bisa lihat isinya kayak gimana. Tada!
Ini teman-teman kalau mau tambahin kuah kelapa juga boleh. Kuah air dari kelapa, tambahin kuah air kelapanya boleh, atau misalkan tambahin susu UHT juga boleh. Tapi saya lebih rekomen kayak gini aja kuahnya karena enak, creamy. Pokoknya harus cobain. Isinya macam-macam ya, ada mutiaranya, kemudian ada si jelinya. Jelinya ini pas banget. Jadi jelly, meskipun jelly bukan sembarang jelly. Karena jelinya itu rasanya pas, bukan yang terlalu encer gitu kalau dikunyah, tapi kenyalnya pas gitu. Nah, ada kelapanya juga jangan pelit-pelit. Ini kelapa muda enak, seger. Ada nata de coco-nya. Wah, pokoknya cucok. Jadi kelihatan kuahnya kayak gini. Yuk, sekarang waktunya ayah yang cicipin, biar tahu ekspresinya tuh kayak gimana. Kalau ini mau kita jual, ini bisa kita kasih stiker. Kok gini ya? Ini stikernya. Tuh. Waktunya kita cicipin. Buko Panda. Ya sayang ya? Dari warnanya dominan warna hijau. Bismillah. Ini yang namanya berbuka dengan yang manis dan yang enak. Jadi perpaduannya itu ada jelly, ada mutiara, ada keju, ada kelapa muda, nata de coco. Wah, banyak banget. Kuahnya creamy. Coba kuahnya aja ya. Kuahnya doang aja udah berasa gurih, apalagi dipadu-padankan yang lain pasti berasa banget. Gurih, manis, seger, dingin. Lagi ini habis masuk kulkas. Berbuka dengan yang manis dan enak. Teman-teman harus cobain ini. Mau dikonsumsi sendiri, mau dipakai jualan, itu juga enak. Kalau saya kurang sih ini. Kalau gimana satu? Oh, ini 200 ml ya? 250 ml. Semakin memakan semakin berasa pengen makan terus. Semakin mau lagi. Lagi, lama-lama nggak ada lagi. Jangan lupa cobain. Bye. Enak. Habis. Itu. Ini punya orang. Pengen. Mau adek? Mau. Bukain ya. 1, 2. Susah deh. Enak. Ada sendiri pegang. Sini. Enak. Awas. Ini nih. Taruh. Mau lihat kameranya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Enak. Kak, Dek. Ini punya Ate. Tunggu. Tunggu dulu, kakak cicipin doang. Gantian. Tunggu, Nak. Komen, subscribe ya, komen ya, komen kasih nilai ini, nilai 100. Maksa dong. Bye. Mau makan dulu. Dah, bye. Bukannya itu, Mama bukannya matiin. Oh gitu. Iya, bye. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin buko pandan kayak gini. Ini enak, creamy banget. Share link video ini ke sosial media teman-teman, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa bikin buko pandan yang enak, creamy kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.